Muslim itu apabila orang lain sudah merasa selamat dari gangguan lisan kita. Ramadan ayeuna atau orang bisa-bisa ngajaga lisan, suami menjaga lisan kepada istri, ayah bisa menjaga lisan kepada anak-anaknya, ibu bisa menjaga lisan kepada putra-putrinya, istri bisa menjaga lisan kepada suami, insya Allah kepada yang lain pun akan berpengaruh. Ternyata eta teh gampang secara teori tapi berat untuk dipraktekkan. Di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan ta'lim di masjid yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin melangkahkan kaki mengayunkan tangan dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah kecuali Allah catat setiap langkah kakinya, setiap ayunan tangannya untuk mengangkat harkat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah setiap langkah kaki dan ayunan tangan melainkan agar akan menjadi kifarat terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, hal adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat, maukah aku kabarkan amalan yang akan mengangkat harkat martabat dan akan menghapus dosa? Maka kata Rasul, yang pertama isbaghul wudu' indal makarih, sempurnakan wudu di saat-saat yang tidak menyenangkan. Tiris pisan kita menyempurnakan wudu dengan baik, karena setiap tetesan air wudu air yang kita pergunakan untuk wudu, maka dari percikan itulah akan menjadi saksi ghurram muhajjalin min atharil wudu. Di hari kiamah akan terpancar wajah kaum muslimin yang suka melaksanakan wudu dengan benar, percikan airnya akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal khuta'u ilal masajid, melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah amalan yang akan mengangkat harkat martabat dan akan menghapus dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, wantidharus salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah melaksanakan salat. Mudah-mudahan tiga amalan tadi insya Allah sudah kita lakukan. Berangkat dengan wudu menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan niatkan hadirnya kita di tempat ini untuk menunggu waktu sholat duhur setelah waktu melaksanakan sholat subuh. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah unggulkan dari bulan-bulan yang lain. Bapak-bapak punten kapayun sekedik, ibu-ibu seurno namanya sumping teras-teras kapayun dirapatkan atas ibu-ibu teras pak, kapayun sekedik digeser. Nah, ibu-ibu yang baru datang boleh masuk di masjid. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah ibnu Abbas, atau sering disebut dengan Abdullah ibnu Abbas, sering juga disebut dengan Ibnu Abbas, pernah ditanya, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, amal apakah amal yang paling utama? Hari apakah hari yang paling baik? Bulan apakah bulan yang paling baik?
Ibnu Abbas menjawab, amal yang paling baik as-salawatul khamsi liwaqtiha, salat fardu 5 waktu tepat waktu. Mudah-mudahan setelah dan ketika bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan salat fardu 5 waktu tepat waktu. Lepas Ramadan juga kita berusaha untuk tetap mendisiplinkan salat fardu tepat waktu. Yang kedua, hari yang paling baik kata Ibnu Abbas adalah hari Jumat, dan bulan yang paling baik bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan yang paling baik ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, artinya rajanya bulan. Mudah-mudahan waktu yang istimewa dapat kita pergunakan untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan di Ramadan 1444 Hijriah ini kita termasuk orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Berbicara untung dan rugi, mungkin kalau para pengusaha berbicara untung rugi itu adalah dengan hasil dari penjualan produk atau barang, atau mungkin hasil usahanya. Tetapi yang dimaksud untung di bulan suci Ramadan, satu, apabila di bulan suci Ramadan dosa orang yang pernah berbuat dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dua, amal soleh yang kita lakukan mendapatkan pahala. Dua saja target kita. Satu, dikarenakan kita merasa banyak sekali dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kata Rasul, sungguh merugi man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan walam yughfar dzunubuhu, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kiat untuk meraih ampunan dan pahala yang besar, mari kita baca Al-Quran surat Al-Ahzab atau surat 33 ayat 35. Surat apa? Al-Ahzab ayat 35. Silakan dibaca, dibuka ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Di ujung ayat ada kalimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dari segala dosa dan pahala yang sangat besar. Surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 35. Di dalam Al-Ahzab ayat 35 lengkap ada 10 kriteria agar kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dosa dan pahala yang besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Di dalam Al-Ahzab ayat 35, 10 kriteria agar kita mendapatkan ampunan dari dosa. Garaduh dosa teh sabar hiji sewang seueur. Ketika kita merasa berdosa, memang Allah pun telah mengingatkan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu banyak berbuat salah di siang hari dan di malam hari. Siang banyak salah, malam banyak dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, tetapi aku akan mengampuni dosa-dosa, semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ternyata untuk mendapatkan ampunan dari dosa itu, walaupun dijamin semua orang yang bertaubat dari dosa akan diampuni dosa, apabila terpenuhi syarat-syarat diampuninya dosa kita. Maka di dalam Al-Ahzab 35, 10 kriteria. 1, melalui kemusliman. 2, melalui kemukminan. 3, melalui ketaatan. 4, melalui kejujuran. 5, melalui kesabaran. 6, melalui kekhusyuan. 7, melalui sedekah. 8, melalui puasa. 9, melalui mampunya diri kita memelihara, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, melalui memperbanyak zikrullah. 10. 1, melalui kemusliman. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan muslimat. Urang cobi nu 10 eta ayat teh dina diri urang. Bapak-bapak muslim, ibu-ibu muslim, ibu-ibu muslim. Henteu, benar, lantaran ibu-ibu mah muslimat. Hebat, karena dalam ayatnya juga innal muslimina wal muslimat. Bapak-bapak muslimat, ketika kita mengaku sebagai muslim, benarkah kita ini seorang muslim? Maka untuk mengukurnya, mari kita ukur dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam."
wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa Islam itu. Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, salat, zakat, saum dan menunaikan ibadah haji yang istita'ah. Kata Jibril, sodakta, benar engkau. Berarti ketika kita mengaku sebagai muslim, syahadatna ya, salatna ya, zakat, tidak semua kaum muslimin wajib berzakat, hanya yang nisab. Saum bulan Ramadan menuju haji, tidak semua, hanya yang istita'ah. Maka kalau yang 5 itu ada di dalam kehidupan kita, jangan ragu, berarti kita ini seorang muslim. Hiji bahaya. Tapi begitu kita mendengar lagi jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa muslim itu, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Muslim itu apabila orang lain sesama muslim sudah selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya, baru itu muslim. Sementara kalau kita introspeksi, jangankan tetangga, di rumah saja jarang kita memilih kalimat dan bahasa yang memberikan selamat, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kenyamanan kepada orang yang diajak bicara dengan kita. Ketika kita seorang suami, lebih banyak memilih kalimat yang menyenangkan istri atau yang memuaskan diri. Banyak yang memuliakan istri atau yang memuaskan nafsu diri sendiri. Jadi kita ini ketika berbicara keislaman, jangankan hubungannya dengan yang lain, dengan yang di rumah saja ketika kita menjadi seorang suami, lebih banyak memilih kalimat-kalimat lamun pamajikan geus teu bisa nyarita deui teh eta teh asa puas pisan. Bahkan sebaliknya, istri pun demikian. Suaminya tinggi besar, istrinya tidak tinggi tidak besar. Saya tidak mengatakan pendek dan kecil, tapi saya mengatakan tidak tinggi tidak besar. Tapi kalau udah marah, suami yang tinggi besar nggak bisa ngomong lagi, bangga juga dengan kalimat seperti itu. Ce abdi mah da alhamdulillah, salaki abdi mah lamun abdi geus ngomong geus tara bisa nanaon deui atoh gitu teh. Padahal al-muslimu man salimal muslimina min lisani. Muslim itu apabila orang lain sudah merasa selamat dari gangguan lisan kita. Ramadan ayeuna atau orang bisa-bisa ngajaga lisan, suami menjaga lisan kepada istri, ayah bisa menjaga lisan kepada anak-anaknya, ibu bisa menjaga lisan kepada putra-putrinya, istri bisa menjaga lisan kepada suami, insya Allah kepada yang lain pun akan berpengaruh. Ternyata eta teh gampang secara teori tapi berat untuk dipraktekkan. Sederhana, Rasul mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia mampukah menjaga lisan. Wayadihi, dan dari gangguan tangan. Dulu sebelum media komunikasi itu muncul, dianggap selamat dari gangguan tangan teh selamat dari pukulan, dari tamparan. Tapi sekarang hanya dengan pijitan saja orang bisa sakit hati. Tatanan masyarakat bisa rusak, persatuan dan kesatuan pun bisa hancur gara-gara tangan. Tetapi kalau tangannya sudah bermanfaat, dia menjadi seorang pejabat, tanda tangannya bisa bermanfaat. Tetapi ketika dia jahat, maka tanda tangannya bisa juga menjadi bahaya terhadap keberlangsungan umat.
Dulu kita hanya menggambarkan, oh lamun batur teu pernah diteungeun, lamun batur teu pernah digebuk, tapi sekarang hanya dengan sentuhan jari. Memang dengan media sosial ini luar biasa ibu dan bapak, untuk mencari makan saja anak-anak sudah tidak harus menyalakan kompor, cukup hanya telunjuk. Demikian hebat 14 abad yang lalu Rasulullah menggambarkan seperti itu, dikarenakan Nabi itu adalah An-Nabiyul Ummi. Ternyata Nabi Ummi itu bukan Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tetapi tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Rasul mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut Nabiyul Ummi. Kemudian yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar itu melalui kemukminan. Ibu mukmin barobo, mukmin sanes, mukminat. Bapak mukminat, mukmin. Ketika kita mengaku sebagai mukmin, kadang-kadang ada yang kepedean, ada juga yang malu-malu kucing. Kepedean padahal orang teh can mukmin, diaku mukmin, atau sudah ada kriteria keimanan tapi kita malu-malu kucing. Oleh karenanya ukur juga dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa iman itu? Rasul menjawab dengan rukun iman yang 6. Iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, benar engkau Muhammad." Berarti keimanan kita pun akan termasuk mukmin yang benar apabila yang 6 itu ada dalam kehidupan kita. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Tapi ketika ditanya satu saja, iman kepada Allah. Suatu ketika Rasul pulang sholat subuh dengan para sahabat, sambil ngobrol di jalan tegur sapa, "Wahai para sahabat, kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan di waktu subuh ini? Sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami berada di waktu subuh dalam keadaan iman kepada Allah ya Rasulullah. Mendengar jawaban daripada sahabat itu, Rasul langsung balik tanya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda keimanan kamu sekalian? Para sahabat ngaku iman ke Allah. Nah kita juga kan, apakah kita beriman kepada Allah? Jawabannya pasti, saya beriman kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda-tandanya beriman kepada Allah? Satu, kata para sahabat, nashkuru 'alar raha. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan. Wa nasbiru 'alal bala. Sabar terhadap ujian. Wa nardha bil qada. Kami ridho terhadap ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban sahabat tentang iman kepada Allah berapa? 3. 1. Bersyukur terhadap segala anugerah Allah. 2. Bersabar terhadap segala kepahitan hidup yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, ridho terhadap qada dan qadar Allah. Setelah sahabat menjawab dengan 3 jawaban tadi, Rasul mengatakan, "Antumul mu'minuna haqqa." Kalian itu benar-benar termasuk orang yang beriman. Berarti ketika kita ingin menjadi orang yang benar beriman kepada Allah, benarkah kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat? Karena kadang-kadang Pak, banyak orang jatuh miskin itu bukan karena tidak ada harta kekayaan. Banyak orang yang jatuh miskin bukan tidak punya uang, tetapi miskin dengan kesyukuran. Kenapa kita miskin dengan kesyukuran? Karena kadang-kadang kita
lupa, sering mengukur tidak berhasilnya apa yang kita minta padahal nilainya kecil, sementara lupa kepada pemberian dari Allah yang tidak pernah kita minta padahal nilainya besar. Jamaah pernah meminta kaya? Pernah minta banyak uang? Kalau kita pernah minta banyak uang, lalu pertanyaannya, sekarang uangnya sudah banyak belum? Jawabannya, hampir setiap ba'da sholat saya minta jadi orang kaya, saya minta jadi orang yang banyak uang, tetapi uangnya sakieu-sakieu kene. Tapi pertanyaan kedua, pernahkah kita minta hidup kepada Allah? Pernahkah kita minta dijadikan manusia kepada Allah? Jawabannya pasti kita tidak pernah meminta hidup, kita tidak pernah meminta dijadikan manusia, tetapi qadarullah, Allah jadikan dari tanah hitam yang diberi bentuk, dipilih menjadi kita sebagai manusia. Padahal bahan kita dengan genteng sama, bahan kita dengan bata merah sama. Qadarullah, Allah memilih tanah itu dijadikan manusia. Fi ahsani taqwim, bentuk tubuhnya paling sempurna, paling hebat. Tetapi ketika kita meminta sesuatu yang murah, rasa belum diberi, lalu hilang rasa syukurnya kepada Allah. Padahal hidup ini lebih mahal, Pak. Sok ubar tunduh ya. Mending hirup mending hirup teu beunghar, mending beunghar teu hirup. Kan? Ibu-ibu gaduh caroge, mending keneh beunghar teu hirup, mending hirup teu beunghar. Bapak-bapak gaduh bojo, mending gelis teu hirup, mending hirup teu gelis. Boga pamajikan gelis tapi teu hirup, pas maot aliran, jabah hujan badak jago lamun daek keukepan tah ditinggalkeun jabah poek mongkleng. Oh atuh nilainya itu karena hidup. Tapi kenapa ketika Allah berikan hidup tanpa kita minta, kita masih merasa banyak kurang pemberian dari Allah? Padahal sekelas Nabi Sulaiman alaihi salam yang banyak diberi harta kekayaan Nabi Sulaiman itu, Pak, kalau diukur kita mau tahu berapa banyak harta kekayaan Nabi Sulaiman, jauh di atas kekayaan Qarun. Kekayaan Qarun dijelaskan dalam Al-Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu kaum Musa tapi pabago, durhaka. Ma inda mafatihuhu latanu bi uli usbati kuwatin. Kunci gudang kekayaannya saja tidak bisa dipikul oleh 40 laki-laki yang perkasa. Bayangkan, komo noloyo. Ieu mah ku 40 laki-laki anu naon? Anu perkasa. Kabayang teu banyak kekayaan ieu mah. Nah, tuh sirit koncina ugo lain gamlokna, tidak bisa dibawa oleh 40 laki-laki yang perkasa. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam kekayaannya berada di atas kekayaan Qarun, tetapi ketika puncaknya diberi kehebatan oleh Allah, mampu memindahkan singgasana Balkis hanya sekejap mata, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfuru, untuk menguji aku apakah aku syukur atau aku kufur. Kalau syukur, azab yang akan datang, maaf, kalau syukur maka tambahan nikmat yang akan diberikan, kalau kufur azab yang akan diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah An-Naml 19 Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah,
anugerahkanlah agar aku mampu mensyukuri setiap nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Tidak pernah dilupakan orang tua. Karena siapapun kita hari ini bukan karena kehebatan kita, tetapi ketika kita menjadi orang seperti ini hari ini, itu tidak terlepas dari doa terbaik dari orang tua kita. Orang tua kita berdoa di malam hari tidak pernah kita tahu. Kita masih nyenyak tidur, orang tua sudah bangun berdoa untuk kebaikan anak-anaknya. Makanya tidak pernah dilupakan oleh Nabi Sulaiman. Sekelas Nabi Sulaiman masih memohon agar kita mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, karena bersyukur terhadap nikmat Allah termasuk bagian tanda keimanan kepada Allah. Wa nasbiru 'alal bala, dan kami bersyukur terhadap segala ujian pahit. Karena ada ujian hirup mamung dua, Pak. Hiji ujian manis, dua ujian pahit. Ujian manis ku urang Sunda sok disebut bagja. Ujian pahit sok disebut lara. Ujian manis disebut naon? Bagja. Ujian pahit sok disebut lara. Nah, dina waktu diuji ku ujian bagja berarti kudu syukur, lamun diuji ku ujian lara kudu sobar. Kenyataannya manusia 4. Hiji bagja eling lara lali. Nah, kumaha? Bagja eling lara lali. 2 lara eling bagja lali. Kumaha? Lara eling bagja lali. 3 lara lali bagja lali. Anu kaopat lara eling bagja eling. Nyesok bisa eta we urang ayeuna sasubuh. Hiji bagja lali lara eling. 2 lara eling bagja lali. 3 lara lali bagja lali. 4 bagja lali eling lara bagja lali lara eling. Dina waktu diuji dengan ujian manis lupa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah uji ujian pahit mulai sadar, kita berdoa, kita sholat, banyak beristighfar. Nah eta teh tandana bisa sobar tapi teu bisa syukur. Yang kedua, lara eling bagja lali. Lamun keur lara balangsak mah eling ka Allah, tapi lamun keur bagja artos nuju seueur, usaha keur jalan barudak keur sehat poho ka Allah. Keur lara mah urang peuting tahajud pagi duha, terus sajadah diamparkeun ngadua terus, mulai fajar menyingsing mentari pun terbit, mulai tasbih ngagantung deui kana paku, sajadah nilep deui, tong borok fardu naon sunnah fardu nage let poho. Itulah lara eling bagja lali. 3 lara lali bagja lali. Keur diuji ku ujian manis poho ka Allah, keur diuji ku ujian pahit ge kabur ti Allah, teu daek ibadah. Nauzubillahi min. Anu kaopat bagja eling lara eling, eta mah jamaah nu hadir ayeuna. Aduh, amin we heula. Bagja eling lara Allah uji dengan ujian manis bersyukur, Allah uji kita dengan ujian pahit bersabar. Kalaupun belum bisa, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai syukur, hamba yang pandai sabar. Jadikanlah aku
di hadapan diri sendiri kecil, di hadapan orang lain besar. Artinya menurut diri sendiri mah orang teh hina, orang teh bodoh, tapi ternyata dirasakan manfaat oleh orang lain. Jangan sebaliknya, menurut diri kita, kita ini hebat padahal tidak ada apa-apanya. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Apal? Henteu, lamun henteu kantur ngadoa, ya Allah kabulkanlah doa yang tadi. Ada geus teu apal. Ternyata untuk mengukur keimanan saja kita masih jauh panggang dari api. Padahal orang teh geus ngaku mukmin, maksudnya keimanan kita masih perlu disempurnakan. Bersyukur terhadap nikmat, sabar terhadap segala ujian, ridho terhadap qada dan qadar Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka melirik kanan kiri, sok menyesali nasib. Nah jananya ari dulur abdi padahal kasep asa kasep abdi, tapi pamajikan gelis keneh adi urang, padahal wajahna leuwih berantakan. Mikiran takdir nu dipikeun ku Allah kabatur. Sok emut. Dulu orang tua mengajari kita ketika makan, ada kakak, adik, ketika melirik saja kita ke kanan dan ke kiri langsung ditundukkan dan diluruskan kepala kita. Tong loba luwak lieu kana alas batur sok jadi miskin. Oh ternyata benar. Ketika kita banyak melirik kanan kiri, kita menjadi miskin. Bukan menjadi miskin karena menengok kanan kirinya, tetapi karena tidak sadar terhadap pemberian dari Allah kepada kita. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita kadang-kadang jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Nah ketika semua itu sudah ada, maka kita layak mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi jangankan yang 10 baru dikupas 1, 2 saja asa ngajarauhan eta teh ka urang teh. Asa jauh kene. Tapi bagaimanapun kalau kita tidak punya tolok utur Al-Quran, kapan kita mau berubah, kapan kita mau memperbaiki? Karena bagaimanapun bulan Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk dirubah, untuk diperbaiki agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ingat, jadikan Ramadan ini Ramadan yang beruntung. Tanda untungnya kita kalau punya dosa diampuni Allah dan semua amalan dibalas dengan pahala yang besar. Untuk meraih kesemua itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. 10 kriterianya, masih banyak yang belum dibahas. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa tuntas semuanya. Aqulu qauli hada, mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna a'malana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana taqabbal ya rabbal alamin. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 39 ayat 40, perbanyaklah tasbih qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qablal ghurub, sebentar lagi matahari akan terbit. Untuk itu marilah kita membaca tasbih dan tahmid 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah rahimakumullah, yang tidak ada acara boleh menunggu sampai waktu isyraq terbit matahari. Kata Rasul, barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh tidak beranjak dari tempat sholatnya, menunggu sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat sholat syuruk, Allah berikan pahala bagaikan pahala orang yang haji dan umroh. Hadisnya sahih. Kata Rasul, tamaman, sempurna, pahala haji yang sempurna. Jantan upami bapak-bapak ibu-ibu rada telat ditaros ku bojona, bapak ti mana heula tos ibadah haji heula, tos ibadah haji heula. Apa sebab? 2 rakaat saja untuk sholat isyraq itu luar biasa. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau pulang ataupun yang mau melanjutkan dengan isyraq dan bertadarus masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.